Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Buka sebentar di Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan memusuhi yang lain, dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita harus memperhatikan banyak faktor dari hal hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Ternyata dalam bacaan-bacaan di Alkitab, persembahan kita biasanya sejalan atau bersamaan dengan doa-doa yang kita naikkan. Di Matius 6 ayat 21 adalah kunci dari hal ini. Dan jika kita menyimak kisah Ayub, maka kita pun akan mengetahui bahwa doa dan korban haruslah naik bersama-sama. Lalu mengapa kita harus menaikkan doa bersama-sama dengan korban? Karena Alkitab mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tidak ada jaminan bahwa doa yang dinaikkan juga diikuti oleh hati yang tertuju kepadanya. Kecuali orang yang berdoa itu juga suka berkorban atau suka menyembah Tuhan dengan hartanya. Di Ayub ayat pasal pertama ayat 1 sampai yang kelima. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, menurut giliran, dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bila kita memperhatikan ayat di atas, maka kita mengerti bahwa yang senantiasa diperbuat oleh Ayub adalah setiap kali ia berdoa meminta pengudusan untuk anak-anaknya, ia selalu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan ternyata berkenan dengan cara Ayub itu. Hal itu juga merupakan kekuatan Ayub. Tuhan mengetahui hal itu dan Ayub juga mengetahuinya. Tetapi setan juga mengetahuinya. Di Ayub 1 ayat 6-12, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikannya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya adalah dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Rangkaian ayat di atas tersebut menyebutkan Tuhan memberi izin kepada setan untuk membuat kerusakan dalam kehidupan Ayub. Ketika iblis akan masuk ke kehidupan Ayub, perhatikan apa yang pertama-tama dilakukan iblis ketika ia merusak kehidupan Ayub. Di ayat 13-16, pada suatu hari ketika anak-anaknya laki-laki yang
dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membacak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah seorang Seba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Ketika iblis membuat kerusakan, hal pertama yang diambil ialah hewan korban berupa lembu sapi, kambing, dan domba. Di luar binatang ini tidak dijumpai binatang lain yang bisa dijadikan korban bakaran di hadapan Tuhan. Dengan demikian, ketika iblis membuat kerusakan, yang pertama-tama ia ambil adalah hewan korban. Lalu apa istimewanya korban tersebut? Lalu apa istimewanya dari korban bakaran tersebut? Buka sebentar di 2 Tawarik pasal yang ke-9 ayat 3 dan 4. Ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang didirikannya, maka makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru minuman dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dalam versi New King James tercatat pada ayat 4 sebagai berikut. And his entryway by which he went up to the house of the Lord. Artinya, dan jalan masuk ke rumah Tuhan, ternyata korban bakaran merupakan tangga bagi Salomo untuk naik atau masuk ke rumah Tuhan. Jadi di dalam konteks perjanjian lama, korban bakaran bukan sekedar korban biasa, tetapi menjadi sarana bagi siapapun untuk berkomunikasi dengan Tuhan, atau masuk ke rumah Tuhan dan mendekat kepada Tuhannya. Inilah yang jarang diperhatikan oleh manusia. Maka setan akan menghabisi Ayub. Setan pertama-tama mengambil korban bakaran Ayub. Korban bakaran adalah satu-satunya yang menjauhkan kita dari korban bakaran, adalah sesuatu yang menjadikan kita dapat mendekat kepada Allah. Di Kejadian 8 ayat 20 dan 21, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa korban bakaran memiliki makna yang sangat penting. Dalam ini merupakan tangga untuk mendekat kepada Tuhan. Begitu Ayub kehilangan korban bakaran, maka harta lain pun ikut berguguran. Di Ayub 1 ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Perhatikan bahwa setelah korban bakaran hilang dan kedekatan Ayub dengan Tuhan mulai hilang, maka kekayaan yang lain akhirnya juga musnah. Di ayat 18 dan 19, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan dan lelaki, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Setelah hartanya Ayub habis, menyusul anak-anaknya dihabisin. Itulah semua diawali dengan perampasan korban bakaran oleh setan. Kita lihat, setelah korban bakaran lenyap, maka hartanya ludes, anak-anaknya dibantai, dan terakhir tubuh fisiknya sendiri juga kena. Di ayat pasal yang kedua, ayat yang kelima, lalu jawab iblis kepada Tuhan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini merupakan serangan telak terakhir, mengerikan sekali atas apa yang terjadi pada Ayub. Bahkan kesalehannya pun diuji. Lalu bagaimana Ayub dipulihkan? Ayub dipulihkan setelah korbannya dipulihkan. Di Ayub 42 ayat 7 dan 8. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman,
murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor lembu domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Sebab aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tuhan rindu untuk mendengarkan doa Ayub, tetapi doa itu bukanlah sekedar doa, harus disertai dengan pengorbanan yang dinaikkan kembali di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-9, perhatikan, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Syuah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Tuhan memenuhi permintaan Ayub yang disertai dengan korban bakaran. Di ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kemunyaannya dahulu. Jelas doa Ayub tidak berjalan sendiri, melainkan doa itu naik bersama dengan korban bakaran. Mengapa harus begitu? Buka sebentar di Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Waktu korban itu naik, maka bersama dengan korban itulah doa juga naik. Dan doa semacam itu pasti diikuti dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Karena korban yang dipersembahkan juga naik kepada Tuhan. Sekarang kita akan mengamati sebuah contoh di dalam Perjanjian Baru. Dibuka sebentar di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Perhatikan bahwa perwira itu takut akan Allah, saleh, dan ia memberi sedekah dan senantiasa berdoa. Di ayat yang ketiga dan 4, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampaklah kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Lihat bahwa sedekah itu diberikan kepada umat Yahudi, tetapi ternyata naiknya tetap ke hadirat Allah. Jadi apapun yang kita berikan dalam bentuk sedekah, secara fisik memang diterima oleh manusia di dunia, tetapi naiknya tetap ke hadirat Allah. Jelasnya tidak ada doa dan sedekah yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Di Kisah Para Rasul ayat 10 ayat 31, dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingatnya di hadapannya. Sedekah itu ternyata seperti tugu peringatan, mengingatkan kepada Tuhan. Apa sedekah itu ternyata seperti tugu peringatan, mengingatkan kepada Tuhan akan siapa yang telah memberi sedekah. Sekalipun uang kita diterima oleh manusia di dunia ini, baik berupa persembahan kepada pekerjaan Tuhan, ataupun sedekah kepada orang miskin, ataupun uluran tangan kita kepada orang yang memerlukan, semuanya naik ke hadirat Tuhan. Dan bersama itu pula doa-doa kita naik, sehingga malaikat berkata, doa kita didengar Tuhan dan sedekah kita diingat Tuhan. Jadi lakukanlah keduanya bersama-sama. Berdoa kepada Tuhan dan bersedekah kepada orang miskin. Berdoa dan berikanlah korbanmu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan dan ulurkanlah tanganmu kepada yang membutuhkan. Maka doa Anda akan didengar dan korban persembahan akan diingat Tuhan. Amin. God bless you.